Salam sejahtera kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita jumpa dalam Paulus Rahel Ministry. Sebelum lebih lanjut kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau hadir bersama kami pada malam hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan Engkau sudah bangkit dari kematian untuk membebaskan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan dan kami siap mendengar renungan malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kembali kita jumpa. Hari ini saya memberikan satu tema kebenaran firman Tuhan menang atas maut. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55, demikianlah firman Tuhan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Menang atas maut. Apa sih maut itu? Maut adalah kematian. Kalau dalam bahasa Yunani, thanatos berarti bentuk kematian atau dalam keadaan mati. Berbahaya, yang mematikan. Bagaimana kematian? Ancaman kematian. Thanatos sesuatu hal berbahaya yang mematikan, atau jangka waktu ketika kita melewati sendiri dunia yang tidak kelihatan. Pandangan tentang salib 1 Korintus 1 ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalib untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi satu kebodohan. Jadi yang namanya salib itu ya untuk orang-orang Yahudi adalah satu batu sandungan. Tetapi untuk orang bukan Yahudi adalah satu kebodohan. Bagi orang Romawi, salib adalah hukuman yang paling keji dan paling hina. Jadi kalau orang yang berbuat paling hina, paling jahat, proses penyalipan itu adalah hukuman yang paling memalukan. Ya, jadi dianggap pembunuh, penjahat, ulung, orang yang keji. Jadi orang yang paling jahatlah yang akan mendapat hukuman salib. Nah, bagi orang Yahudi salib adalah lambang dari kutukan. Oleh karena itu mereka menganggap salib sebagai batu sandungan. Ya, bagi orang Yunani salib adalah kebodohan. Namun di atas salib Tuhan Yesus menang dan mengalahkan maut untuk menyelamatkan manusia. Bagi orang-orang percaya, salib adalah lambang kemenangan. Seperti saat ini kita percaya bahwa di salib Kristus ada kemenangan. Nah, zaman sekarang salib adalah lambang kekristenan. Makanya ada satu firman yang mengatakan terkutuklah orang yang ada di salib. Ya, nah saya akan bahas bagaimana orang-orang yang mengalami maut. Ya, jadi Tuhan Yesus mengalami maut, dia harus mati dengan cara yang paling hina, tapi berending dia bangkit, dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Nah, contoh-contoh orang yang mengalami maut, orang-orang yang mengalami kematian, ya, tapi akhirnya mati beneran. Kalau Tuhan Yesus kan maut, mengalami kematian, tapi akhirnya bangkit kembali. Fagiliu Muhamedzinov, pria berusia 49 tahun ini dinyatakan meninggal dan keluarganya mempersiapkan pemakaman. Ya, jadi waktu dia mau dikubur, ya ternyata ya bapak ini bangun lagi. Ternyata tenaga medis itu salah mendiagnosa, dikira sudah mati padahal masih hidup. Nah, ketika dia bangun lagi, dia kaget ketika dia mau dimakamkan. Saking kagetnya, dia jantungan, akhirnya mati beneran. Ya, padahal dia belum mati. Waktu mau dikubur dia stres, dia kaget, dia takut, akhirnya jantungan dan akhirnya mati beneran. Ya, nah ada lagi kisah
Frank Selak mengalami 7 kali kecelakaan maut tapi tetap selamat. Tapi endingnya ya namanya manusia, dia pasti mati. Dia mengalami kecelakaan kereta api dan terjun ke dalam sungai yang sangat dingin, namun dia selamat. Dan yang kedua, dia melompat keluar dari pesawat yang menabrak tanpa parasut. Saudara bisa bayangkan ya, keluar dari pesawat yang menabrak tanpa parasut tapi dia selamat. Yang ketiga, kecelakaan bus yang jatuh ke dalam sungai, dia juga selamat, nyawanya ini ada banyak. Melompat keluar dari bus sebelum busnya meledak, dia juga selamat. Mengendarai mobil dengan api berkobar dari ventilasi udara, selamat juga. Lalu tertabrak bus, ya dia tetap selamat. Nah, kecelakaan di pegunungan yang membuatnya meluncur hampir sejauh 100 meter tetap selamat. Tapi ujung-ujungnya yang namanya manusia pasti mati, saudara. Nah, Yesus bagaimana mengalami satu proses yang menang atas maut. Yang pertama, Yesus menjalani penyiksaan. Lukas 24 ayat 7 yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, waktu saya ke Israel, lalu saya dibawa ke satu tempat, bagaimana detik-detik bagaimana Yesus akan mengalami kematian ya. Lalu dia dimasukkan ke dalam satu, ya kalau dibilang goa yang enggak goa, jadi bentuknya seperti lubang buaya. Lalu Yesus diikat, lalu Yesus ditaruh di ruangan yang lembab itu. Ketika dalam keadaan sekarat, dia kedinginan, dia kegelapan, dia sendirian. Ya, jadi waktu saya ada di ruangan itu, saya menangis karena saya bayangkan penderitaan Yesus luar biasa. Ruangnya itu kotak, paling mungkin 2x2 ya, dan lembab. Lalu ada lubang di atasnya, seperti kaleng kerupuk lah, ya. Di atasnya ada lubang, lalu Yesus diikat, diturunkan dan dia sendirian, tanpa lampu, tanpa alat pendingin, tanpa alat penghangat, dalam keadaan badan yang bekas disiksa. Ya, dia sendirian. Dia dalam keadaan sendirian, dalam keadaan yang menderita sekali. Ya, jadi Yesus menjalani proses penyiksaan yang luar biasa. Lalu poin yang kedua, proses Yesus menang atas maut, mengalami kematian. Matius 20 ayat 18 ayat 19. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia itu akan diserahkan kepada imam-imam, kepala ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sebab ia diolok-olok, disesah, disalibkan dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Jadi Yesus mengalami satu kematian. Sebelum kematian, dia mengalami penyiksaan. Waktu Tuhan izinkan saya pergi ke Israel, saya berjalan di Via Dolorosa, jalan salib. Lalu, ya, saya 3 kali ke Israel tapi beda-beda. Lalu yang uniknya ketika saya berjalan di Via Dolorosa tuh ya, dari tim dari travel itu menyediakan salib gitu loh. Menyediakan salib. Jadi siapa yang mau pikul salib, rasakan penderitaan Yesus, silakan. Tapi salibnya itu halus. Salibnya Tuhan Yesus tuh berat, kasar. Jadi ketika dia ada di panggul, mungkin serpihan-serpihan kayunya itu bisa kayak kesusupan gitu, nancep. Nah, akhirnya saya coba bawa. Saya jalan baru beberapa meter aja udah capeknya minta ampun. Jalan Via Dolorosa sekarang jadi pasar yang mana orang menjual pernak-pernik untuk kepada para turis-turis yang datang. Jadi Yesus mengalami satu kematian yang luar biasa. Dia disesah, ya, bagaimana cambuknya itu bercabang-cabang. Jadi ada beberapa cambuk, lalu setiap cambuk bercabang-cabang. Jadi ketika dilempar ke punggungnya, maka paku itu akan mengancap dan ditarik. Punggung Yesus itu dagingnya turut tertarik. Dia mengalami satu penyiksaan yang sangat-sangat luar biasa. Dan ketika Tuhan izinkan saya ke sana, saya membeli mahkota duri. Ya, mahkota duri itu getahnya itu bisa membuat kepala sangat tidak nyaman.
ya. Jadi durinya ada yang segini, ada yang segini. Sampai sekarang mahkota duri itu saya simpan untuk mengenang bagaimana Yesus mengalami satu penyiksaan yang luar biasa. Lalu proses yang ketiga, ketika dia mengalami kematian, terjadi satu gempa bumi yang hebat. Tirai Allah terbelah dua dan ada geledek yang luar biasa sehingga penjaga-penjaga pun ketakutan. Dan dia berkata bahwa 3 hari aku akan bangkit. Dan ternyata apa yang terjadi? Ya, Markus 16 ayat 6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Jadi pada hari ketiga, Yesus bangkit, Yesus menang. Ya, mengalami proses kematian, lalu mengalami kematian, dan alam turut gundah gulana, alam turut menunjukkan murkanya, gempa bumi, tirai Allah terbelah dua, lalu Yesus bangkit dan memberikan kemenangan kepada kita semua. Jadi saudara, hari ini engkau telah ditebus. Tetelestai, sudah selesai di atas kayu salib dan engkau memperoleh kemenangan. Jangan tinggalkan Bethlehem, jangan tinggalkan Tuhan Yesus kalau engkau tidak mau jatuh. Amin. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, terima kasih. Yesus telah menang, bangkit dari dunia orang mati dan akan hidup, akan naik ke dalam surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Biar Tuhan kami tetap mempertahankan iman kami sampai garis finish. Kami boleh menjadi pemenang dan boleh berkumpul bersama dengan Bapa di surga dalam keadaan surga. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.